Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fil Qur'anil Karim walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li walau qarya. Saudara-saudara kaum muslimin di mana saja berada. Kehidupan adalah sebuah karunia dari Allah yang diberikan kepada manusia agar manusia itu melakukan berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan menjalankan perintah-perintahnya, dan menjadikan masyarakat yang aman, sentosa, sejahtera, dan berperilaku yang baik, dan berkebudayaan yang baik, mencerminkan kehidupan seperti jannah, saling menyayangi, saling menghormati, tidak ada pertikaian antara sesama umat. Itulah yang disebut Allah menciptakan manusia dan menurunkan sebuah khalifah, kalau dalam Quran ya, pimpinan gitu ya, usul gitu ya, agar menjadikan manusia ini sebagai manusia yang bisa dikendalikan dengan ajaran. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, bahwa ajaran ilahi adalah ajaran yang sangat diperlukan oleh umat manusia. Karena itu Allah menciptakan manusia agar tidak ada pertikaian. Sekarang pada akhir zaman ini adalah akhir daripada tempat umat manusia yang saling rebut-rebutan, saling kuasa-kuasakan, saling dan sebagaimana yang terjadi pada saat ini. Umat-umat yang tertindas, umat-umat yang teraniaya banyak sekali memang, karena tidak didukung dengan ajaran-ajaran ilahi pada sebuah kumpulan manusia sejagat ini. Kumpulan manusia se-dunia ini tidak dibekali, tidak mempergunakan ajaran ilahi hingga terjadi seperti ini. Untuk itu para umat yang diembankan amanah sebuah petunjuk agar menciptakan sebuah tempat ini menjadikan tempat yang berkeadilan, berkesejahteraan dan sebagainya, maka pentingnya ajaran ilahi adalah agar yang memahami ajaran ilahi itu mengemban amanah ini dan menjadikan negeri ini negeri yang berkeperadaban. Saudara-saudara kaum muslim dan muslimat, memang berat kalau kita mau mengubah suatu tempat agar tempat itu menjadi tempat yang diridhoi Allah. Memang berat hadapannya, tantangannya terhadap apa-apa yang dihadapinya. Tetapi itu sudah kewajiban manusia yang di muka bumi ini untuk mengubah peradaban di dunia ini. Karena itu pentingnya ibadah adalah mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya. Itu yang disebut ibadah. Ibadah itu bukan hanya sekedar ritual saja, tetapi banyak yang kita harus tegakkan atau bangun
membangkitkan sebuah perintah-perintah yang terdahulu hilang selama 1000 tahun. Mungkin sekarang sudah 1400 tahun lebih. Tinggal bagaimana manusianya yang mau mengabdi kepada Allah. Karena mengabdi kepada Allah itu harus mengikuti apa-apa yang kata firman Allah. Kalau dia cuma sebatas ritual dan ritual, maka tidak ada kembalinya yang telah dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW yang telah mampu mengubah peradaban dunia pada masa itu, masa lampau ya. Nah, sekarang kita yang mempunyai amanah itu untuk mengembalikan seperti yang terdahulu. Banyak nabi-nabi yang terdahulu yang mengemban amanah dan ada yang berhasil. Seperti Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi sampai Nabi sekarang, Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Tinggal sekarang selama ribuan tahun lagi akan kembali yang disebut ajaran ilahi itu akan kembali ditentukan oleh Allah, akan terjadi kembali kemenangan apabila manusia yang mau memperjuangkannya. Tetapi kalau tidak diperjuangkan, jangan harap untuk muncul sekonyong ujuk-ujuk gitu. Karena sebuah perjuangan harus dilakukan dengan susah payah dan selama bertahun-tahun. Sejarah telah mencatat bahwa perjuangan Nabi Musa selama puluhan tahun, kita 40 tahun. Perjuangan Nabi Muhammad 23 tahun. Kecuali perjuangan Nabi Isa, kita hanya tahu bahwa Nabi Isa telah tiada selama mereka umur 30 tahun. Hingga tidak sudah dikhianati ya gitu istilahnya. Dan terputus ajarannya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, bahwa ajaran nabi-nabi terdahulu adalah yang kita hadapi adalah para penguasa. Nabi Ibrahim berhadapan dengan kerajaan Namrud. Nabi Muhammad berhadapan dengan kerajaan Abu Jahal. Dan mungkin kalau Anda seperti Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan peradaban Islam, dan mungkin akan berhadapan dengan dunia ini yang ada sekarang. Silakan. Kita mau beribadah apa kita mau berdiam diri? Beribadah adalah suatu kewajiban. Berdiam diri adalah suatu kezaliman. Disebutnya orang-orang fasik berdiam diri. Gitu ya. Barakallahu alhamdulillah wa la ilaha wa la ilaha rabbil alamin. Barakallahu wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Gitu mungkin.